Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai studi kasus keamanan basis data dari sistem basis data bioskop yang sudah kami buat. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Irza Zulhika, Silveria Adesti Dasuha, Anggun Amalia, dan saya sendiri, Zahra Arifah Septiani. Nantinya kami akan mempresentasikan mengenai 4 hal, yaitu role and privilege, row permission, column mask, and RCSC on view atau row and column access control. Nah, untuk latar belakang kami, di sini kami merancang sistem database bioskop untuk mengelola berbagai aspek operasional bioskop. Database ini mencakup pengelolaan data film, ruang bioskop, jadwal tayang, pelanggan, pemesanan tiket, pembayaran, dan kasir. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan solusi yang efisien untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi terkait operasi harian bioskop. Nah, untuk keamanan datanya di sini ada authority, roles yang diterapkan kami ada security administrator, admin, manager, staff, dan customer. Penggunaan role bertujuan untuk membatasi akses pengguna sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Setiap role diberikan privilege yang spesifik, memastikan keamanan dan integritas data tetap terjaga. Lalu, row and column access control diterapkan menggunakan row permission and column masking. Row permission digunakan untuk membatasi akses pengguna ke basis data tertentu berdasarkan aturan yang diterapkan. Column masking digunakan untuk menyembunyikan atau membatasi tampilan kolom data sensitif. Nah, keduanya ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan dengan mengontrol akses data pada tingkat baris dan kolom, memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi yang relevan dengan peran mereka. Yang pertama adalah role dan privilege yang kami tetapkan pada sistem database kami. Nah, untuk line up role dan otoritasnya di sini terbagi menjadi dua, yaitu manage database yang diwakili oleh security administrator, dalam hal ini adalah Farel. Kemudian, untuk akses database di sini terdapat 4 buah role yang dapat mengakses database bioskop. Ada Irza sebagai admin, kemudian Silveria sebagai manager, kemudian ada Zahra sebagai staff, dan juga Anggun sebagai customer. Nah, selanjutnya untuk role yang pertama adalah security administrator, yaitu di sini Farel. Farel merupakan security administrator yang bertanggung jawab mengelola akses pengguna, memberikan hak keamanan, melakukan audit, dan menerapkan kebijakan enkripsi. Walaupun sebagai security administrator, Farel tidak dapat melihat langsung data yang ada dalam tabel. Kemudian di sini ada query-nya untuk menerapkan security administrator pada role Farel. Kemudian untuk yang kedua, role-nya adalah Irza sebagai admin. Irza sebagai admin memiliki hak penuh untuk melakukan beberapa operasi pada tabel-tabel utama dalam sistem database bioskop. Irza sebagai admin dapat melihat, mengubah, dan juga menghapus data yang ada pada tabel movie, booking, payment, showtime, theater, screen, dan watch schedule. Dengan peran ini, Irza berperan penting dalam memastikan kelancaran pengelolaan data operasional di bioskop. Kemudian di sini ada query-nya yang dapat menerapkan role admin kepada Irza dan juga otoritasnya beserta privilege-nya. Nah, untuk yang pertama ada role dan privilege dari manajer. Di sini, seorang manajer di sistem database bioskop dapat mengelola data pribadi milik dirinya sendiri di tabel user. Tapi dia tidak bisa mengakses data pengguna lain pada tabel user. Nah, di tabel movie, booking, payment, showtime, theaters, dan screens, manajer hanya dapat melihat data tanpa bisa mengubahnya. Nah, pada tabel work schedule sendiri, manajer memiliki akses penuh untuk mengelola jadwal kerja staff. Untuk query-nya sendiri terdapat pada sebelah kanan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai role and privilege seorang staff yang memiliki user bernama Zahra. Zahra adalah seorang staff di sistem database bioskop. Ia dapat melihat, menambah, memperbarui, dan menghapus data pada tabel users, movies, showtime, theaters, dan screens yang memungkinkan Zahra untuk mengelola informasi pengguna, film, jadwal tayang, ruang teater, dan layar bioskop. Namun, di tabel work schedules, Zahra hanya dapat melihat data jadwal kerja staf tanpa memiliki izin untuk mengubahnya. Hak akses ini memungkinkan Zahra untuk melakukan banyak tugas operasional di bioskop, tetapi dengan batasan tertentu pada pengelolaan jadwal kerja atau work schedules. Nah, ini query untuk staff yang bernama Zahra.
Di sini role dan privilege selanjutnya adalah customer, di mana Anggun adalah seorang customer yang hanya dapat membaca, menambah, memperbarui, dan menghapus data dirinya sendiri. Dan pada tabel movie, showtime, theaters, dan screen, Anggun ini hanya bisa memiliki hak membaca yang memungkinkan dia untuk melihat daftar film, jadwal tayang, lokasi bioskop, dan layar yang tersedia tanpa mengubahnya. Untuk query-nya ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah row permission. Nah, row permission tabel users ini ada customer, manager, dan staff di mana mereka itu mempunyai akses terbatas ke data milik sendiri dan hanya dapat melihat dan mengelola informasi mereka sendiri di tabel users. Sedangkan admin atau Irza tadi memiliki akses penuh ke seluruh data di tabel users dan juga bisa melihat serta mengelola data semua pengguna tanpa batasan. Untuk query-nya ada di sebelah kanan. Nah, untuk simulasinya, di sini Anggun sebagai customer ingin melihat akunnya sehingga melakukan select dan melihat akunnya dan dirasa akunnya ini kurang passwordnya kurang cukup kuat sehingga Anggun melakukan update dan melakukan select lagi. Nah, di sini Anggun bisa melakukan select perubahan dan juga membaca data namun hanya milik dia sendiri karena dia tidak punya akses ke data pengguna lain. Selanjutnya, Irza sebagai admin yang mengelola seluruh data user, Irza dapat melihat semua data user yang tersimpan pada tabel user. Karena Irza mempunyai akses untuk mengelola, untuk melihat dan juga mengupdate data-data para pengguna. Untuk selanjutnya terdapat row permission untuk tabel booking. Setelah kita melakukan query pada sebelah kanan, maka sekarang tabel booking akan memiliki limitasi akses, yaitu customer hanya dapat mengakses record booking yang terkait dengan akun mereka sendiri, sehingga customer tidak dapat melihat akses record booking yang telah dilakukan oleh customer yang lain. Nah, untuk admin dan staff sendiri, mereka dapat melihat seluruh record data yang terdapat pada tabel booking. Untuk query sendiri dapat sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya terdapat simulasi untuk row permission pada tabel booking. Di sini terdapat dua aktor, yaitu Anggun sebagai customer dan juga Zara sebagai staff. Anggun sebagai customer di sini ingin dapat melihat riwayat booking yang pernah ia lakukan sebelumnya. Karena sebagai customer, ia telah diberikan hak akses untuk melihat riwayat booking. Sehingga Anggun sebagai customer ketika melakukan operasi select pada tabel booking akan menghasilkan result seperti gambar pertama. Nah, Anggun di sini memiliki akses ke tabel booking karena perannya sebagai customer yang diberikan izin oleh security administrator untuk melakukan operasi select pada tabel ini. Namun, ia hanya dapat melihat data booking miliknya sendiri. Dia tidak dapat melihat data booking milik customer yang lain. Hal ini terjadi karena security administrator membatasi hak akses dari customer ini, sehingga hanya dapat menampilkan data milik customernya sendiri. Untuk query-nya sendiri terdapat pada tabel yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya di sini aktor kedua yaitu Zara sebagai staff, dia memiliki hak akses untuk melihat semua booking yang dilakukan oleh customer. Hal ini akan memudahkan Zara untuk memantau jadwal dan juga ketersediaan tempat duduk di bioskop. Sehingga Zara sebagai staff ketika melakukan operasi select pada tabel booking akan menghasilkan result pada gambar kedua. Nah, Zara di sini dapat melihat seluruh record data yang ada pada tabel booking. Hal ini dikarenakan security administrator memberikan hak akses membaca seluruh data pada tabel booking untuk role staff sendiri. Nah, untuk query-nya terdapat pada tabel yang berwarna kuning. Selanjutnya, row permission yang ketiga diterapkan pada tabel work schedule. Pada tabel work schedule di sini, dapat dilihat bahwa
staf hanya bisa melihat jadwal kerja mereka sendiri. Jadi di sini staf hanya bisa melihat jadwal kerja yang telah ditentukan oleh admin ataupun manajer. Staf tidak dapat melakukan operasi insert, update, dan juga delete pada tabel work schedule. Sementara pada role manager dan admin, mereka bisa melihat seluruh jadwal kerja tanpa batasan, sehingga mereka dapat mengawasi staf mereka di bioskop. Manajer dan admin juga mendapatkan otoritas untuk melakukan insert, select, update, dan juga delete. Kemudian di sini ada query-nya untuk menerapkan wall permission pada tabel work schedules. Kemudian untuk simulasi yang pertama, di sini Zahra adalah seorang staf di bioskop. Tiap kali ia login ke sistem untuk memeriksa jadwal kerjanya, ia hanya dapat melihat dan mengelola jadwal yang terkait dengan dirinya sendiri. Ia tidak dapat mengakses jadwal dari staf lain. Ketika Zahra melakukan operasi select pada work schedule, di sini dapat muncul jadwal yang dimiliki oleh Zahra sendiri. Tidak ada jadwal milik staf lain. Selanjutnya, untuk simulasi yang kedua, di sini setelah melihat jadwal kerjanya, Zahra merasa bahwa dia tidak dapat hadir pada tanggal 24 Oktober dan berencana untuk menghapus jadwal pada tanggal tersebut. Ketika Zahra melakukan operasi delete pada jadwal yang ia inginkan, di sini muncul peringatan bahwa operasi dilakukan tidak dapat dilakukan karena otorisasinya tidak punya kewenangan untuk melakukan hapus data di tabel work schedule. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai row permission dari tabel payments. Nah, tabel payments ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada payment ID atau ID pembayaran yang dilakukan customer, lalu ada ID booking atau ID pemesanan, lalu ada payment date yang berisikan tanggal dan waktu dilakukannya pembayaran oleh customer, lalu ada amount atau uang yang dibayarkan oleh customer, dan payment method atau metode pembayaran yang dilakukan seorang customer. Nah, di sini peran customer hanya bisa mengakses baris di tabel payments yang terkait dengan booking ID miliknya sendiri, yaitu pemesanan yang telah mereka lakukan. Manager dapat melihat semua data di tabel payments tanpa adanya pembatasan, tetapi tidak memiliki hak untuk menambah, memperbarui, atau menghapus data pembayaran. Lalu admin dapat melihat seluruh record data yang ada pada tabel payments. Nah, ini query dari row permission tabel payments. Lalu di sini ada simulasi yang telah kami lakukan. Di sini aktornya ada Anggun sebagai customer dan Sylvie sebagai manager. Sebagai customer yang melakukan pemesanan tiket, Anggun hanya dapat melihat data pembayaran yang terkait dengan pemesanan yang dia lakukan. Ketika Anggun mengakses tabel payments, sistem akan menampilkan baris data yang mencantumkan pembayaran tiket yang telah ia lakukan dan tidak bisa melihat pembayaran dari pelanggan lainnya. Nah, inilah tabel dari Anggun sebagai customer dengan dilakukannya operasi select pada tabel payments. Anggun dapat mengakses tabel payments karena memiliki role customer yang telah diizinkan oleh security administrator untuk melakukan operasi select. Namun, data yang didapat diakses hanya record payments miliknya sendiri. Hal ini disebabkan karena security administrator melimitasi data dan hanya menampilkan data customer itu sendiri dengan query select berikut untuk menampilkan data seorang customer. Lalu, sebagai manajer bioskop, Sylvie memiliki hak akses untuk melihat pembayaran yang dilakukan oleh semua pelanggan. Saat Sylvie mengakses tabel payments, dia dapat melihat semua baris data pembayaran Anggun termasuk dari pelanggan lainnya. Nah, inilah ketika dilakukan operasi select pada tabel payments oleh seorang manajer. Nah, ini data yang muncul adalah data dari seluruh pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Jadi bedanya di sini, kalau Anggun hanya bisa melihat data pembayaran miliknya sendiri sebagai customer, dan dari Sylvie sebagai manajer, dia bisa melihat record data seluruh pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Nah, di sini Sylvie dapat melihat seluruh record data pada tabel payments. Hal ini dikarenakan security administrator memberikan hak akses kepada manajer untuk membaca seluruh data pada tabel payments karena manajer memiliki tanggung jawab untuk memantau seluruh transaksi keuangan yang terjadi di bioskop dengan query select-lah nanti ditampilkannya seluruh tabel pembayaran dari pelanggan.
Selain menerapkan row permission, kami juga menerapkan columns pada beberapa tabel untuk memprotek dan menjaga data agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Untuk column max yang pertama diterapkan pada tabel users. Column max yang ada pada tabel users akan membuat customer, manager, dan staff dapat melihat data dan mengelola data mereka sendiri. Ketika ketiga role ini mengakses tabel user, mereka dapat melihat password secara langsung tanpa adanya penyensoran. Sementara pada tabel admin, admin dapat mengakses seluruh data yang ada pada tabel users. Namun, dia tidak dapat melihat password yang dimiliki oleh masing-masing user. Kemudian di sini ada query untuk menjalankan column max pada tabel users. Untuk simulasi yang pertama di sini, Zahra ingin melihat password akunnya karena ia lupa. Zahra dapat melihat passwordnya sendiri tanpa adanya sensor pada kolom password. Ketika Zahra melakukan operasi select di sini, yang tampil adalah data akun milik Zahra tanpa ada data akun milik orang lain. Dan ketika kita perhatikan pada kolom password hash di sini, Zahra dapat melihat passwordnya secara langsung dan tidak disensor. Nah, hal ini disebabkan karena kolom max yang telah dibuat hanya mengizinkan user dengan role customer, staff, dan manager untuk melihat password milik mereka sendiri. Untuk simulasi yang kedua, di sini Irza sebagai admin ingin mengakses seluruh data pada tabel user. Irza dapat melihat seluruh data yang ada pada tabel user tanpa terkecuali. Namun, bila diperhatikan di sini pada kolom password hash, Irza hanya dapat melihat password aslinya sendiri. Ketika ia melihat password milik user lain di sini, terdapat sensor yang ditulis dengan huruf X sebanyak 6 kali. Hal ini disebabkan karena Irza tidak dapat mengetahui setiap password user karena secara otomatis sistem yang diterapkan yaitu Columax tidak mengizinkan admin untuk melihat data password milik user. Nah, untuk yang kedua terdapat kolom mas pada tabel payment. Setelah kita melakukan query pada sebelah kanan, sehingga selanjutnya tabel payment memiliki limitasi akses yaitu manajer hanya bisa melihat manajer bisa melihat seluruh data di tabel payment termasuk kolom amount tanpa disensor. Sedangkan untuk customer sendiri dia juga bisa melihat kolom amount dengan nominalnya, tetapi dia hanya bisa melihat data pembayaran milik mereka sendiri. Nah, untuk admin dia tetap bisa melihat tabel payment, hanya tetapi untuk kolom amount-nya tetap disensor menjadi 0 untuk setiap penggunanya. Untuk simulasi dari kolom akses pada tabel payment sendiri, di sini terdapat dua aktor, yaitu Irza sebagai admin dan juga Sylvie sebagai manajer. Di sini, Irza ingin melihat data pembayaran di tabel payment. Namun, ia tidak diizinkan untuk melihat kolom amount karena informasi pada kolom amount ini bersifat sensitif. Oleh karena itu, kolom amount disembunyikan untuk menjaga integritas kerahasiaan data dari pembayaran. Sehingga ketika Irza sebagai admin ini melakukan operasi select pada tabel payment akan menghasilkan result seperti gambar yang pertama. Di sini Irza dapat melihat seluruh data pada tabel payment, kecuali kolom amount. Karena kolom mesh yang telah dibuat itu membatasi akses admin eh, untuk melihat kolom amount. Karena kolom amount ini hanya dapat dilihat untuk user dengan row manager. Irza ini akan melihat kolom amount dengan nilai 0. Atau dalam kata lain itu disensor. Nah, untuk query-nya sendiri terdapat tabel yang berwarna kuning. Selanjutnya terdapat aktor yang role-nya adalah manajer yaitu Sylvie. Nah, sebagai manajer, Sylvie di sini diberikan akses untuk mengakses seluruh data pada tabel payment. Sylvie juga dapat melihat dan mengetahui seluruh nominal dari kolom amount. Nah, sehingga ketika manajer ini melakukan operasi select pada tabel payment, itu akan menghasilkan result seperti gambar kedua. Nah, kenapa di sini bisa seperti itu? Karena kalau Mas yang telah dibuat ini memberikan akses penuh kepada manajer agar dia dapat melihat data-data yang terdapat pada tabel payment termasuk kolom amount. Sehingga jika ada pengguna lain selain manajer yang mengakses tabel ini, nilai pada kolom amount ini akan disensor sebagai nilai 0. Seperti itu. Nah, untuk query-nya sendiri terdapat pada tabel yang berwarna kuning.
Selanjutnya adalah view with RCAC. RCAC pada view payment details memudahkan customer melihat detail transaksi mereka sendiri, sementara admin dapat memantau pemesanan tanpa mengakses data sensitif, dan data yang ditampilkan oleh view ini juga dipengaruhi oleh RCAC yang sudah diimplementasikan pada base table. Dengan RCAC, hanya customer yang bisa melihat transaksi mereka dan kolom seperti amount disembunyikan dari admin untuk melindungi privasi informasi keuangan. Untuk query-nya ada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya adalah simulasi. Di sini Irza sebagai admin yang dapat melihat detail pembayaran, Irza diizinkan untuk mengakses view payment details untuk mempermudah melakukan pengecekan. Namun, Irza dapat melihat seluruh data view payment details tanpa terkecuali, namun pada kolom amount, Irza tidak dapat mengetahui nilai pasti karena data tersebut bersifat sensitif. Hal ini dikarenakan View juga menerapkan RCAC seperti base table payment sebelumnya. Sama halnya seperti Anggun, Anggun diberikan hak akses untuk melihat detail pembayaran yang pernah dia lakukan. Bedanya, dia dapat mengakses View payment details dan terbatas pada data miliknya sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.